Oke, terima kasih Bu Desi. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Yeremia pasal 51 ayat 1 sampai 20, Ibu Neliana. Yeremia pasal 51 ayat 21 sampai 40, Ibu Salma. Yeremia 41 sampai 64, Saudari Naomi. Dan Wahyu 18 ayat 1 sampai 24, Ibu Cinta. Berhubung saya ada toa sebentar lagi, jadi kalau ini bisa lanjut langsung ya. Nah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik, terima kasih Pak Peng. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, ucap syukur kami Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kami tetap kuat menghadapi segala hal ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami, Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, hingga apa yang disampaikan menjadi rema, juga kekuatan untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Ya, silakan Ibu Neliana pasal Baik, 51 sampai ayat 1 sampai 20. Silakan. siap. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Halo. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam hari yang baru dan semangat yang baru. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 51 ayat 1 sampai 64. Saya bacakan sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya, dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik, dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya. Tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya. Mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media. Sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya
Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang. Batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang. Tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau, aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Demikian. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari ayat 21. Dengan engkau, aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau, aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau, aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau, aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau, aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau, aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau, aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau, aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri, orang Kasdim, segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan, yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya. Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya.
Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Suruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki. Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Putri Babel adalah seperti tempat penggirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak. Ia membungkam aku. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Demikian. Ya, langsung saya silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Betapa sesak, direbut, dan Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel. Gelombang-gelombangnya yang merdu telah melingkupinya. Kota-kota sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Hai umatku, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orang yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti.
Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka ini. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tengah tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar di negeri orang Kasdim, sebab Tuhan merusak Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentunya ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya. Orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api. Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala pelengkap. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yaitu segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan. Dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia. Demikian. Ya, silakan Bu Cinta, lanjutkan. Baik, Pak Apeng. Wahyu 18. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya
2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar, dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama debu ke atas kepala mereka, dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalam terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma, Ibu Neliana, Ibu Cinta, dan Saudari Naomi. Terima kasih. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Batu Kilangan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Suara saya bagus ya. Tolong co-host kasih tahu suaranya bagus apa enggak sama yang di Bagus, YouTube. cakep. Kalau yang di YouTube gimana di YouTube suaranya? Iya, bagus juga tadi saya sudah dengerin. Bagus. Enggak, yang sekarang karena saya ini jam 1 pagi di sini nggak boleh teriak-teriak seperti kalau di rumah saya. Semoga bagus suaranya ya. Yang di YouTube tolong cek juga di YouTube suaranya. YouTube bagus, ya. Pastor. YouTube-nya bagus. Oke, thank you Bu Vivin. Kita akan baca ayat emasnya, tetapi Matius 18 ayat 6 ya. Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, saudara ya. Oke. Luar biasa saudara ya. Ayat kita hari ini tentang batu kilangan ya. Ya, ayat mas kita apa topik kita, tema kita adalah batu kilangan. Ya, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan senantiasa ya dengan rasa haus ya, menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Saudara, ketika kita mendengar batu kilangan, ya, maka itu batu kilangan itu adalah batu besar, ya, yang dipakai diputer gitu buat menggiling gandum bisa. Kalau di Indonesia itu buat menggiling padi itu ya, digros pakai batu besar itu ya, supaya terlepas dari arinya itu ya. Tetapi kalau di Israel digunakan untuk memeras anggur. Jadi pertama diinjak-injak dulu ya anggurnya itu kaki ya, terus dipindahkan semua sisa-sisa residunya dipindahkan ke sebuah kolam ya. Di sebuah kolam itu ada batu kilangannya besar, terus itu digiling itu ya, waktu diputer itu ya. Nah, supaya anggurnya terperas dengan sempurna, terus keluar tinggal airnya aja, airnya ngalir nanti cur begitu ya saudara ya. Batu itu besar sekali ya, besar sekali sampai bisa buat sembunyi orang. Nah, ingat siapa saudara? Ingat Gideon ya, bisa bersembunyi di dalam batu kilangan ya saudara ya. Di dalam tempat pengirikan, tempat pengirikan. Sebentar ya, aku nggak mau ini. Ya, nggak apa-apa dah. Oke. Jadi saudara, luar biasa sekali firman Tuhan ketika cerita ya. Kita udah berapa hari cerita Babel, ritual, simbol-simbol. Anda kalau cerita Babel ya, kemarin kita sudah belajar juga ya tentang Babel. Berhari-hari kita belajar tentang Babel. Dari dulu kapan kita belajar cerita Babel? Babel itu selalu cerita 3 hal, saudara. Ya, yaitu 1, ibadah dengan hawa nafsu. Ya, balik ke ceritanya siapa? Kain dan Habil. Ya, kisah Kain dan Habil itu semua ada di lokasinya Babel. Ya, dulu namanya Erech. Ya, di zaman Sumerian kuno sebelum air bah, daerah Irak, Babel itu Mesopotamia itu dulu namanya Erech. Erech itulah Irak. Erech kemudian di zamannya siapa itu? Abraham, Ur Kasdim, ya. Erech, Ur, lalu jadi Irak. Nah, daerah Irak itu ya. Nah, kalau cerita Adam dan Hawa dan Kain dan Habil itu kisahnya ada di
situ saudara. Ya, di daerah Erek namanya. Maka kita ingat apa saudara? Ibadah dengan hawa nafsu. Bagaimana Kain beribadah, gara-gara ibadah dia bunuh orang, saudara. Mengapa ibadah dengan hawa nafsu? Karena dia tidak ibadah dengan iman, ibadahnya nggak pakai iman, sehingga ibadahnya dengan hawa nafsu. Ya, sehingga lama-lama nanti Anda bisa balik ya, bisa balik ke tentang Kain dan Habil, koinonia, dan juga dengan ibadah dengan hawa nafsu. Satu ibadah dengan hawa nafsu, saudara. Banyak orang, semua agama-agama, ya, dia pikir dia beribadah menyembah Tuhan, saudara. Ya, tetapi sebenarnya dia hanya memuaskan sisi kebutuhan psikologisnya. Nah, kemarin yang ikut kuliah Hagios Bible College, totem sama apa saudara? Tabu, ya saudara ya. Sebetulnya totem dan tabu adalah sebuah kebutuhan psikologis. Agama, ibadah itu sebuah kebutuhan psikologis. Makanya kalau kita belajar di dalam pelajaran-pelajaran agama di sekolah, atau kita belajar apapun ya belajar agama, oh ini kan kebutuhan psikologis, kebutuhan batin. Nah itulah saudara ya, itulah totem dan tabu itu saudara. Tetapi saya kasih tahu, kalau Anda ibadahnya adalah totem dan tabu di seputaran psikologis, Anda nggak beda kalau pergi ke tempat striptis mencari pemuasan psikologis. Nggak beda kalau Anda nonton konser, apa bedanya nonton konsernya Mick Jagger atau Iwan Fals dengan Anda nonton apa namanya konsernya siapa itu GBCC misalnya, siapa itu Sidney Mohede, apa bedanya? Nggak ada, saudara. Sampai merasakan hadirat Tuhan, apa buktinya? Apa hadirat Tuhan ini bisa nangis-nangis rebah-rebah. Anda kalau nonton konser Mick Jagger itu apa si siapa Michael Jackson itu bisa sampai tumbang-tumbang sampai trans, saudara. Ya, nonton konsernya Slank lah, jangan jauh-jauh lah. Konsernya Slank, Iwan Fals itu, Anda bisa sampai kejang-kejang itu, saudara. Bedanya di mana? Itulah totem dan tabu, saudara. Kebutuhan psikologis, kebutuhan batinmu itu, saudara. Kan ada aturannya, ada ini, ya itu semua sama. Itu ada satu kerangka dalam otakmu itu yang akhirnya membuat boleh dan tidak boleh. Siapa yang menentukan boleh dan tidak boleh itu, saudara? Nah, yang tidak boleh adalah Allah ciptaanmu. Ya, Allah ciptaanmu itulah yang menentukan boleh dengan tidak boleh. Lalu sebenarnya siapa yang menciptakan boleh dan tidak boleh? Ya kamu sendiri. Kamu sendirilah yang menentukan boleh dan tidak boleh. Ya kan? Kok bisa kamu kan firman Tuhan? Iya, firman Tuhan. Siapa bilang firman itu berkata boleh dan tidak boleh? Enggak, saudara. Kalau Anda masuk dalam perjanjian lama, mungkin ya, tapi ini ada dalam era perjanjian baru di mana semua orang sudah diberi aturan lahir ceplok, ya, tinggal di dalam suatu sistem yang bukan sistem seperti Anda tinggal di hutan. Saudara. Hari ini sistem sudah terbentuk, ya, humanitarian, humanisme, sosialisme, ya semua sudah terbentuk, saudara. Bagaimana Anda bisa masuk dan menyesuaikan, beradaptasi? Berbagai macam isme itu sudah ada. Ya, jadi kalau Anda berkata bahwa ini boleh, itu tidak boleh, oh ini agama yang paling benar, maka Anda sedang terperangkap di dalam alat ciptaanmu sendiri. Kemarin sama ya, saya kuliah juga, kita, jam berapa ini sebentar? Oh, cepat aja ya, wah, nanti hari Minggu nanti kita bahas lagi ya, atau nanti kalau kapan-kapan kita bahas lagi. Jadi itulah alat ciptaanmu, agama ciptaanmu, ya aturannya, aturan bikin sendiri. Makanya hati-hati saudara ibadah dengan hawa. Kalau Anda tidak beribadah dengan iman, maka Anda akan ibadah dengan hawa nafsu. Lalu yang kedua, saudara, apa saudara? Selalu cerita tentang simbol-simbol dan ritual, saudara. Ya kan? Selalu cerita simbol dan ritual. Itu tadi. Karena agamanya adalah agama asumsi, ya Allahnya pun aturan Allah dari ilusi. Maka Anda kemudian menciptakan aturan
aturan ritual-ritual dengan tujuan sehingga Anda bisa rasa, bisa pegang, Anda butuh jimik, butuh jimat. Ya, jimik itu ya kalau Anda dapat gantungan kunci, nah itu jimik, saudara. Tapi ini jimat, ya jimit, ya misalnya batu akik atau apa, atau kayu salib, atau rosario, atau apa namanya yang bersikir itu ya, tasbih, atau ayat-ayat yang ditulis, ya kan? Ada beberapa gereja yang suka kasih ayat-ayat gitu, saudara ya, lalu dipakai, disimpan, taruh di dompet gitu. Ini nanti petuahnya, misalnya begitu ya. Dan seterusnya, saudara. Termasuk ayat-ayat tahun baru, ayat-ayat emas tahun baru, kalau Anda jimatkan, ya jadi, saudara. Nah, itulah. Nah, tetapi lebih dari itu, saudara, ritual-ritual dan simbol-simbol buatan-buatan itu sebenarnya akan membuat Anda tidak ketemu dengan Tuhan yang sejati, tetapi ketemu dengan ya ritualnya. Dan Anda merasa terpuaskan. Dan Anda pikir Anda sudah ketemu Tuhan. Ya, gara-gara ketemu ritual itu, Anda selesai dengan ketemu ritual itu, Anda ketemu Tuhan. Apakah Anda sebenarnya ketemu Tuhan? Enggak, Anda ketemu ritual dan simbol-simbol. Ketiga, Babel itu selalu cerita kesombongan sistem agamawi. Orang-orang yang sombong dengan agamanya. Mau orang Yahudi, mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Buddha, agama apapun. Begitu dia menggenapi nomor 1 dengan nomor 2, dia sudah dia menciptakan Allahnya, lalu dia mengira Allahnya menyuruh dia melakukan sesuatu. Kedua, dia menciptakan ritual dan simbol-simbolnya agar Allah ciptaannya ini punya tempat, diakui, legitimasi. Ya, di kelas tinggi, saudara ya. Yang ketiga, ya, maka akan terjadi kesombongan karena Anda memenuhi syarat-syarat itu semua, komplit. Ingat Matius 19, orang muda yang kaya raya, saudara ya. Saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat, seluruhnya sudah saya lakukan. Wah, sudah kaya, ya, dan saleh dalam beragama. Wah, semua maunya begitu, saudara. Sudah kaya, saleh dalam beragama. Selesai sudah itu, saudara. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, jual semuanya, mampus dah, saudara. Oh serius, saudara ya. Anda pikir pendetamu itu urapan bisa tiup, terus pada tumbang semua. Selama dia masih pakai barang mewah, saudara, jamin dia masuk neraka, saudara. Selama dia masih suka koleksi barang mewah, tak jamin itu masuk neraka, saudara. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena Tuhan Yesus yang bilang, susah. Susah, pokoknya nggak bisa. Ya, susah. Selama dia belum jual. Karena kenapa susah? Karena banyak posesifnya. Sampai dia jual semua, baru dia bisa lepas, saudara. Baru bisa lepas. Wah, mampus lah. Maka Anda yang jadi umat, Anda terus kemudian meneladani pendeta yang mewah ini. Mampuslah juga sama-sama masuk neraka, saudara. Makanya, saudara ya, Yesus bilang apa? Itu kan dididik dari kecil. Itu kan? Dididik dari kecil, saudara. Dari mana Anda punya teladan? Image. Saya dari kecil, kenapa dulu saya mau jadi pendeta? Oh, itu cita-cita mulia. Selalu orang pegang kepala saya, good. Orang-orang gereja maksudnya ya. Tapi kalau orang-orang om tante saya yang bisnis, tolol, goblok. Cina kok jadi pendeta. Cina ya dagang. Tenggelam ya dagang. Jadi pendeta. Biar itu orang Manado sama orang Batak aja jadi pendeta. Ya, saudara ya. Orang Ambon itu yang sudah jadi pendeta. Kita ini tenggelam dagang. Tapi sekarang orang-orang tenggelam itu jadi pendeta kaya-kaya ya. Karena apa, saudara? Dibisniskan. Dasar tenggelam. Otaknya dagang semua. Aduh. Tapi itu terjadi, saudara ya. Waktu saya kecil mau jadi pendeta, karena saya punya image seorang pendeta, jalan-jalan keliling dunia, pakaiannya necis, wangi, parlente, waduh,
disambut, dijemput, dijak makan di mana-mana. Waduh, makanya enak-enak. Terus selalu di kesempatan pertama, wah sekalian terhormat itu. Dan itu adalah image, ya, image yang diciptakan oleh semua agama untuk para pemuka agamanya. Mau Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, sami mawon. Malah di agama Islam saya dengar malah dikasih cewek segala macam itu ya. Kalau habis pengajian itu ya. Serius saudara ya. Serius itu saya nggak bohong saudara. Itu sudah banyak gitu ya. Masih cewek ditawarin, oh haram dong, enggak. Yang penting syahadat dulu saudara, sah. Ya kan? Mau olahraga bebek. Tapi itu terjadi saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan jangan ngomong enggak saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Pendeta-pendeta Kristen mau apa agama itu enggak jauh-jauh ya. Ketika Anda image-nya adalah yang seperti itu ya selesai. Jangan ngomong Buddha enggak saudara. Sami mawon saudara. Dihormati, duduk tempatnya kudu yang mewah, yang megah. Wah, kalau datang kalau apa ngomong salah dikit Anda disemprot. Kamu nggak tahu siapa saya. Oh, saya pernah ketemu Bante begitu, saudara ya. Kamu nggak tahu sini siapa. Ini Bante yang ngomong. Kamu nggak tahu sama saya. Oh, saya di sebelahnya Bantenya itu, saudara ya. Bante terkenal di Bali, saudara ya. Kamu nggak kenal siapa saya. Saya ini Bante. Masa kamu nggak percaya sama saya? Mau berbante, mau bangke, nggak urusan, saudara. Mau pendeta, mau ustadz, kiai, habib, sama. Nggak urusan, mau buaya, mau buaya, nggak urusan. Kita semua, selama kita masih menuntut penghargaan, menuntut orang menghargai kita, kita menuntut orang untuk respect sama kita. Ya, kalau hamba Tuhan, ulama-ulama, dia bilang kamu nggak tahu siapa saya. Pengen supaya orang itu menghormati dia. Oh itu nggak bedanya dengan sembahlah aku sebab akulah yang hak, saudara. Makanya Yesus tidak pernah minta disembah. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah nabi. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah. Yesus tidak pernah minta disembah. Tetapi Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, bahkan Jehovah Elohim dalam perjanjian lama tidak pernah minta disembah, saudara. Anda cari ayatnya ya. Cuman ada satu dalam Keluaran 24, sembahlah dari jauh. Cuma satu-satunya ayat dari 31.000 ayat, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, 22.000 ayat perjanjian lama sampai 7.000 ayat dalam 23.000 dalam perjanjian lama, ya, 7.000 lebih dalam perjanjian baru. Tidak satu pun Jehovah Elohim berkata sembahlah aku. Satu ayat kan sembahlah aku dari jauh. Itu konteksnya bukan sembahlah aku, bukan. Tapi dari jauh pasti orang nyembah dia, pasti ketakutan nyembah. Tapi semua orang yang datang kepadanya akan sujud menyembah. Karena dia adalah Allah yang sejati, saudara. Nggak usah minta-minta. Mengapa? Mengapa Yesus sudah mengajarkan sembahlah aku? Ya, sembahlah dia. Para nabi, para rasul semua sembahlah dia. Orang ketiga yang mengedifikasi. Bukan aku mengangkat dirinya. Enggak pernah, saudara. Enggak perlu. 1, 2, 3. Nanti diulangi sendiri ya. Tetapi Yesus dan para rasul di dalam era perjanjian baru, ya, tidak mengajarkan Anda ritual simbol lagi, saudara. Karena ibadahmu di dalam roh dan kebenaran. Rohmu lah yang ibadah, saudara. Bukan fisikmu, bukan penampakanmu melakukan ritual dan simbol-simbol itu. Tetapi rohmu ada dua, yaitu menjaga hidupmu dalam kekudusan, pikirannya nggak cabul, nggak jahat, nggak sirik, nggak dengki, ya kan? Jaga kekudusan di dalam pikiranmu, ya. Dan kedua, buah dari dalam ini, ya,
Satu, ada kekudusan, ada cinta kasih, saudara. Sebab nanti keluar buahnya, nanti kelihatan. Kalau Anda nomor 1, 2, 3 tadi, maka buahnya adalah Anda jadi orang yang saleh di dalam beragama. Tapi kalau Anda mengikuti perjanjian baru, ya, maka Anda menjadi orang yang berbuah rohnya, hidupnya berbuah. Buahmu nyata, cintamu nyata, sukacitamu nyata, damai sejahteramu nyata, sabarnya itu nyata, nggak dibikin-bikin, saudara. Banyak orang sabar sama orang lain, sama bininya sendiri nyelentik, saudara. Sama anaknya nyelentikan, saudara. Sama orang sabarnya minta ampun. Ya kan? Banyak orang baik sama orang lain, apalagi kalau sama bini orang. Sama bini sendiri, minta uang belanja aja, lempar pakai gobang, saudara. Banyak orang baik sama anaknya orang, saudara. Sama anaknya sendiri, aduh bagus kalau nggak dibalang pakai bangku, saudara. Ya kan? Anda kalau sama orang lain baik, wah, dengar suara Tuhan bolak-balik, dengar suara Tuhan. Tapi ketika Anda lagi menyakiti anakmu dan istrimu, emang Tuhan nggak bicara sama kamu? Bohong, saudara. Karena apa? Karena orang-orang menciptakan Allahnya sendiri, menciptakan aturannya sendiri, menciptakan ritualnya sendiri, dan kemudian dia puas dengan itu, dan dia bangga. Terus dia bilang, dengar suara Tuhan. Padahal suaranya Tuhan ini selalu general. Ya, suara Tuhan itu general, misalnya, Tuhan akan datang sebentar lagi. Bertobat, Tuhan akan datang sebentar lagi. Semua orang juga sudah tahu. Sebentar lagi dari zaman para rasul sampai hari ini udah 2000 tahun. Setiap abad ada orang teriak-teriak Tuhan akan datang sebentar lagi, saudara. Ya kan? Oh, langitnya gelap. Wow, dunia kacau. Dari dulu semua orang beragama ceritanya langitnya gelap, dunia kacau. Jayabaya, bumi goncang ganjing, zaman wis edan ning ora edan ora keduman. Itu dari dulu, saudara, sampai hari ini. Enggak yang kiai, enggak yang dukun, enggak yang bante, enggak yang pendeta. Sami mawon, saudara. Nubuatannya general. Kalau Anda pikir-pikir, coba renung-renung. Jangankan pendeta Tony Daud, saudara. Sans itu, ya Firdaus itu, yang baru dibaptis. Bisa coba. Suruh cuma nubuatan itu mah gampang, saudara. Oke, tunggale 2024 gelap, ya gelap. Gelap udah jelas, itu mah nggak usah dibahas. Saben kali mau pemilihan presiden di Indonesia pasti gelap. Nggak usah dibahas, saudara. Ya kan, presidennya siapapun nanti Indonesia tetap gelap, ya gelap, saudara. Kenapa ya? Karena orangnya itu lagi, kecuali presidennya saya atau Ahok, mungkin ya nggak gelap, saudara. Ya kan? Kecuali saya atau Ahok, pasti terang benderang nanti Indonesia. Selama presidennya 3 orang ini, Ganjar, Prabowo, Anies, gelap, saudara, pokoknya. Prabowo, walaupun saya merekomendasi, tapi tetap gelap, saudara. Tetap gelap. Ya kan? Aduh, nggak usah pendeta Tony Daud. Nggak usah Tony Daud itu, saudara. Tukang beca sebelah rumah saya dulu di Tegal aja tahu, saudara, gelap setiap pemilu. Benar nggak? Ada kelebihan 10 menit, ya. Jadi begitu, saudara. Jadi apa? Batu kilangan ini, saudara, diajarkan, apa pendeta-pendeta ini, orang-orang ini diajarkan oleh para pemuka agamanya, teladannya, ya, dengan teladan yang totem dan tabu itu, saudara. Sigmund Freud itu, saudara. Akhirnya apa? Semua orang seluruh dunia sesat semua. Sesat. Pendeta Nesisan, saudara. Sesat jemaatnya. Karena Anda diajarnya ke sana. Bukan diajari buahnya, Galatia 5 ayat 22-23. Kasih sukacita, damai sejahtera. Itu Anda perlu nampak. Kalau Anda sampai nggak punya itu, berarti ada yang salah dengan imanmu. Berarti Anda harus balik lagi. Jangan-jangan Anda ibadahnya bukan karena iman, tapi Anda beribadah dengan hawa nafsu, atau Anda punya iman kepada hawa nafsu itu, saudara. Ritual-ritual dan simbol. Anda sedang menciptakan Allahmu sendiri, aturan-aturannya, dan itu memuaskan itu, dan Anda imannya di situ. Mampus, saudara.
maka tidak akan ada Galatia 5:22. Dan ada pun itu untuk orang lain. Buat show, buat sandiwara, pantu. Sementara yang tahu siapa? Babumu di rumah, kacungmu di rumah yang tahu, saudara. Haleluya. Yang tahu siapa, saudara? Yang tahu istrimu, anak-anakmu, atau suamimu. Wah, haleluya. Si para gundul. Ya. Orang-orang pengajar ini harus ditaruh batu kilang. Itulah batu kilangan yang dibuang ke laut, saudara. Kesesatan itu adalah dosa besar. Tuhan Yesus bilang, penyesatan pasti akan ada, tapi celakalah orang yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.